Justru, kalau kita ingin belajar, ingin tumbuh dan berkembang, ingin meraih keunggulan, mendapatkan kelebihan, menyerap kesempurnaan, menyempurna dalam kehidupan ini, maka kita harus siap berada dalam bayang-bayang orang. Bahkan, bukan sekedar berada dalam bayang-bayang orang lain, tetapi bahkan kita harus siap menjadi bayang-bayang orang itu sendiri. Mengapa demikian? Mari kita simak tuntas tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam interaksi kita dengan sesama kita mungkin sering mendengar ungkapan yang sudah cukup populer di antara kehidupan kita, yakni ungkapan kita tidak boleh hidup dalam bayang-bayang orang lain. Saya sering mendengar kalimat ini diucapkan dengan redaksi yang persis ataupun redaksi yang kurang lebih sama. Sering mendengarnya dan yang mengucapkannya pun berbagai macam orang, berbagai macam ragam orang, termasuk motivator kehidupan. Itu tidak jarang mengucapkan kata-kata ini. Janganlah kalian hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Teman-teman juga mungkin sering mendengarkan ini atau setidaknya pernah mendengarnya. Nah, pertanyaannya, apakah betul harus seperti itu? Bukankah orang yang tidak berada dalam bayang-bayang berarti ia sedang berada dalam kegelapan? Coba kita lihat, coba kita perhatikan. Kita tempatkan tubuh kita, tempatkan diri kita dalam kegelapan, tidak ada cahaya. Nah, ketika kita tidak sedang berada dalam cahaya, ketika kita sedang berada dalam kegelapan, apakah kita lihat bayang-bayang? Tentu saja tidak akan kita lihat bayang-bayang ada di sekitar kita. Tubuh kita tidak memiliki bayangan, dan benda-benda di sekitar kita pun tidak memiliki bayangan. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam kegelapan, tidak ada cahaya. Nah, pertanyaannya, maukah kita hidup dalam kegelapan? Kalau kita dikatakan tidak boleh hidup dalam bayang-bayang orang lain, itu berarti kita hidup tidak dalam cahaya. Kita hidup sedang dalam kegelapan. Sekarang kita silakan pilih, mana yang akan kita hendak pilih? Apakah kita hidup dalam bayang-bayang orang lain, ataukah hidup dalam kegelapan tanpa bayang-bayang? Bayang-bayang itu kapan munculnya? Bayang-bayang itu muncul tentu saja ketika ada cahaya, ketika ada terang. Ketika ada cahaya, ketika ada terang, maka barang yang ada di bawahnya atau di sekitarnya, maka dia akan memunculkan bayang-bayang akibat adanya cahaya, akibat adanya terang. Dan ketika tidak ada cahaya, gelap menutupi semua yang ada di sekitar. Gelap menguasai alam sekitar, dan pada saat itulah tidak ada sesuatu yang bisa terlihat atau dilihat. Pandangan mata kita tidak bisa melihat apapun, tidak bisa memandang apapun, dan tidak bisa menuju apapun, karena semuanya gelap. Jadi jangankan bayang-bayang kita, bahkan benda-benda di sekitar kita pun kita tidak bisa melihatnya. Termasuk tubuh kita pun tidak bisa melihatnya karena sedang gelap. Karena kita tidak sedang berada dalam cahaya, maka bahkan kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, apalagi melihat benda-benda di luar diri kita. Beruntung jika ada di antara kita yang memiliki mata batin yang baik, mata batin yang kuat, yang bagus, dan juga rasa yang bagus. Dia bisa merasakan
keadaan sekitar, dengan perasaannya, tapi tidak dengan mata lahirnya. Tapi orang yang punya kemampuan ini, tentu saja tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Dan kalaupun kita melakukannya, kita perlu banyak latihan lagi, mengolah rasa, mengolah mata batin, untuk bisa memiliki kemampuan agar kita bisa merasakan hal-hal di luar diri kita ketika kita sedang berada dalam kegelapan. Nah, hidup dalam bayang-bayang sesungguhnya adalah sebuah keteduhan. Ketika kita hidup dalam bayang-bayang, maka kita berarti sedang bernaung dalam keteduhan. Ketika misalnya kita berada di bawah terik matahari, matahari adalah cahaya. Dan ketika matahari itu memantulkan cahayanya kepada kita, maka kita sendiri akan memiliki bayang-bayang. Dan ketika kita bernaung di bawah pohon, maka kita berarti berteduh di bawah bayang-bayang pohon. Dan pohon itu memiliki bayangan karena ia disorot oleh sinar matahari. Maka bayang-bayang yang ada pada pohon itu bagi kita yang berada di bawahnya memberikan keteduhan. Maka ketika kita sedang berada dalam bayang-bayang, sesungguhnya kita sedang berada dalam keteduhan. Dan ketika kita sendiri berada disorot dalam cahaya matahari, maka kita sendiri memiliki bayangan, yang bayangan tadi bisa bermanfaat buat hal yang lain yang mungkin butuh naungan dari bayang-bayang kita, misalnya binatang-binatang kecil ataupun yang lain-lain. Nah, ketika tidak ada cahaya, gelap tentu akan menutupi semua yang ada di sekitar kita. Gelap menguasai alam, gelap menguasai sekitar, dan kita tidak bisa melihat apapun, dan tak satu pun yang kita bisa lihat. Itu udah jelas. Karenanya ketika kita hidup dalam bayang-bayang, maka itu sesungguhnya adalah sebuah kebaikan, sebuah kemanfaatan. Dan ketika kita hidup dalam bayang-bayang, itu artinya kita sedang memastikan diri kita terhindar dari kepanasan, serta kepastian bahwa kita sedang berada di tengah-tengah cahaya, di tengah-tengah terang. Hidup dalam bayangan adalah sebuah kebaikan, bahkan kenikmatan, juga kecerdasan, sekaligus juga adalah kebahagiaan. Sebab orang yang berada dalam bayang-bayang adalah orang yang berada di dekat cahaya. Dan cahaya di sini dalam ungkapannya lebih spesifik dalam istilah keagamaan, ini bisa aja disebut sebagai petunjuk atau bimbingan atau hidayah. Ada sebuah tafsir, buku tafsir yang dikarang oleh Said Qutb, itu dia membuat tafsir Al-Quran dengan judul Fi Zilalil Quran, dalam bayang-bayang Al-Quran atau dalam naungan Al-Quran. Al-Quran sebagai cahaya. Nah, cahaya Al-Quran tadi memberikan naungan dan bayangan bagi siapa saja yang menjadikannya petunjuk, bagi siapa saja yang menjadikannya pelajaran, yang menjadikannya hikmah dan tuntunan dalam kehidupan. Dan orang yang tidak memiliki tuntunan, maka dia tidak bisa hidup dengan kebaikan, karena dia akan liar, dia akan bisa jadi malah tersesat dalam kesesatan-kesesatan dan kebodohan-kebodohan. Dan betapa malangnya orang yang tidak memiliki bayangan atau tidak berada dalam bayangan. Dia sendiri tidak punya bayangan, dan dia tidak bisa berteduh dalam bayangan dari benda lain karena adanya cahaya menyorot. Karena dengan begitu ia berarti tidak sedang berada dalam cahaya, tidak sedang berada dalam terang. Berarti ia sedang dalam kegelapan. Dan dalam bahasa Islam, orang yang tidak mendapatkan cahaya, yang tidak mendapatkan petunjuk, yang tidak mendapatkan bimbingan, yang tidak mendapatkan hidayah, berarti adalah orang yang tersesat atau tengah berada dalam kesesatan atau sedang meniti kesesatan-kesesatannya. Maka hidup dalam bayang-bayang orang lain sesungguhnya bukanlah sebuah keburukan, dengan syarat orang itu adalah baik. Ketika kita mengambil bayang-bayang dari orang lain yang kita lihat dia baik, dia punya keunggulan, kita justru belajar dari dia. Kita bisa mengambil manfaat dari dia, mengambil ilmu dari dia.
dan ilmu itu adalah bayangannya, dan ilmu itu adalah kebaikan-kebaikan dia yang kita serap berupa bayangan-bayangan itu. Maka ungkapan janganlah kamu hidup di bawah bayang-bayang orang lain dalam konteks ini tidaklah tepat. Justru ketika kita hidup dalam bayang-bayang orang lain, itu bukan sebuah keburukan, malah sebuah kebaikan plus keharusan. Kalau kita belum punya keunggulan, justru kita mesti menempel pada orang lain yang sudah punya keunggulan, agar keunggulannya kita serap, kita pelajari, dan kita bisa membentuk diri kita agar lebih baik. Maka ungkapan jangan hidup dalam bayang-bayang orang lain, itu dalam pelaksanaannya malah justru membuat orang lain tidak mau belajar dari orang-orang yang lebih baik daripada dirinya. Oleh karena itu, maka bisa saja malah dibalik kalimatnya, bukan jangan hidup dalam bayang-bayang orang lain, maka demi perkembangan dan pertumbuhan kemampuan dan keunggulan seseorang, justru kalimatnya adalah hiduplah dalam bayang-bayang orang lain, agar hidup semakin berkembang, hidup semakin tumbuh, dan menggapai kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna dan lebih baik. Adanya bayang-bayang meniscayakan adanya cahaya, adanya terang. Maka ketika kita hidup dalam bayang-bayang, itu berarti kita sedang berada dalam cahaya dan dalam terang. Dan ketika kita sedang berada dalam terang, berada dalam cahaya, maka kita punya kesempatan untuk menyerap kebaikan, menyerap keunggulan, dan kesempurnaan dari cahaya yang ada di sekitar kita, di mana kita belajar. Ketika kita sedang berada dalam bayang-bayang, berarti kita sedang berada di bawah cahaya atau dekat dengan cahaya. Dan ketika kita terus menyerap cahaya-cahaya di sekitar kita, maka pada gilirannya nanti kita juga bisa menjadi cahaya bagi orang-orang atau bagi lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana bulan, kita tahu bulan adalah benda yang gelap, tidak memiliki cahaya, karena bulan bukan sumber cahaya. Tetapi kita tahu selama sepanjang bulan, di sebagian malamnya, bulan itu memiliki cahaya, memiliki terang, memiliki sinar yang dipancarkan ke bumi. Dan kita melihat bahkan pada sebagian malam-malam sepanjang bulan itu, bulan memancarkan cahaya yang sangat terang. Malam 12, malam 13, apalagi malam 14 dan 15, kita lihat dari bumi, bulan sangat terang benderang. Cahayanya kita lihat dari bumi di mana kita bertempat tinggal. Pertanyaannya, kapan bulan mendapatkan cahaya padahal dia bukan sumber cahaya? Jawabannya adalah karena dia mendapatkan cahaya itu dari matahari, sang sumber cahaya. Karena bulan bersama bumi terus berputar mengelilingi matahari, mengikuti matahari, terus mengitari matahari, maka pada gilirannya, sekalipun awalnya dia gelap, tetapi pada gilirannya ia terus mencerap cahaya matahari, menerima cahaya matahari, dan menyerapnya menjadi cahaya untuk dirinya. Dan pada saat itulah dia punya kesempatan untuk menyempurnakan dirinya dalam cahaya, dan kelak pada gilirannya ia berikan cahaya yang ia serap dari matahari itu kepada di luar dirinya, yakni kepada bumi. Maka begitulah kita manusia, kita pun ini pada awalnya adalah benda-benda gelap, makhluk-makhluk gelap, makhluk-makhluk yang tidak tahu. Tetapi dengan kita terus belajar, menyerap keunggulan, menyerap kelebihan, mencari ilmu dan pengetahuan dari sekitar kita, dari orang-orang di sekitar kita, dari lingkungan di sekitar kita, dari cahaya-cahaya yang ada di sekitar kita, maka kita berubah dari yang semula gelap menjadi terang, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan ketika terus bergulir waktu yang kita lalui, bertambah waktu yang kita terus jalani, maka ilmu kita bertambah, cahaya dari sekitar kita pun kita bertambah, dan pada gilirannya kita pun memberikan manfaat buat orang-orang di luar diri kita semampu yang bisa kita lakukan, semakin banyak, dan begitu seterusnya. Maka jangan heran kalau kita ingin tumbuh dan berkembang, maka yang benar
bukan kalimat janganlah kalian menjadi bayang-bayang orang lain, atau janganlah kalian hidup berada dalam bayang-bayang orang lain. Bukan demikian. Kalau kita ingin tumbuh dan berkembang, kalau kita ingin menyempurna dalam kehidupan, justru sebaliknya. Kita harus berada dalam bayang-bayang orang lain, bahkan menjadi bayang-bayang orang itu sendiri. Dari situlah kita bisa belajar. Jadi, hiduplah dalam bayang-bayang orang lain yang lebih baik, yang lebih unggul, yang lebih sempurna, agar kita bisa belajar darinya, agar kita bisa menyerap keunggulannya, dan kita bisa mengambil manfaat untuk kebaikan kita dan kemenyempurnaan kita dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Ulasan tadi mungkin memberi kita sebuah perspektif dan harus membuat kita mengubah cara perspektif kita tentang kehidupan yang kita selama ini alami. Jika sebelumnya kita berpikir atau mengakui dan mengkonfirmasi pernyataan bahwa kita tidak boleh hidup dalam bayang-bayang orang lain, atau bahkan kita tidak boleh hidup dengan menjadi bayang-bayang orang lain, maka dengan ulasan tadi mungkin sekarang kita memiliki perspektif yang baru, atau mungkin sudah saatnya mengubah cara perspektif yang baru tentang itu semua. Kalimatnya menjadi hiduplah dalam bayang-bayang orang lain, atau bahkan hiduplah dengan menjadi bayang-bayang orang lain. Tentu saja orang lain itu adalah orang yang baik, orang yang unggul, orang yang sempurna dan memiliki banyak kelebihan yang kita bisa serap agar bayang-bayangnya juga menjadi keunggulan-keunggulan kita, menjadi kebaikan-kebaikan kita untuk proses kita menyempurna dalam kehidupan kita. Kita ini semua adalah orang-orang yang awalnya tidak tahu apa-apa, dan kemudian kita belajar, kita menyerap cahaya-cahaya di luar diri kita, pengetahuan-pengetahuan di luar diri kita, dan keunggulan-keunggulan di luar diri kita. Maka dari situlah kita kemudian bergerak, bertransformasi dari yang tiada menjadi ada, dari yang buruk menjadi yang lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi sedikit lebih tahu, dan begitu seterusnya. Jumpa lagi dalam video berikutnya dalam channel Saung Tafakur.